Ya, berdasarkan request nih ada untuk nge-review tes ARL kelas A nih. Memang soalnya agak berbeda dengan punya kita. Kita mulai dari nomor 1. Jika F memetakan dari R ke R terdiferensialkan di C anggota R, tunjukkan bahwa F aksen C sama dengan limit N menuju tak hingga untuk N kali FC plus per N kurangi FC. Dan apakah jika limit N menuju tak hingga N kali FC plus per N kurang FC ada, maka F aksen juga ada. Nah, pertama lagi nih, misal M itu sama dengan 1 per N. Nah, nanti untuk N menuju tak hingga itu kan berakibat M menuju 0. Sehingga kalau kita limitnya itu N menuju tak hingga untuk ini N kali FC plus 1 per N kurang FC sama dengan limit M menuju 0 FC plus M kurang FC per M sama dengan F aksen C. Ya, ini karena definisi limit ya. Ketika M nya menuju 0 terus ini FC plus M kurang FC per M itu sama dengan F aksen C. Definisi turunan, berarti kalau limit ini ada, turunannya juga ada gitu ya. Bukan kalau turunannya ada, limit ini harus ada. Tapi nanti ketika limitnya itu ada, turunannya nggak harus ada itu. Jadi ini berarti memang keberadaan dari limit ini tuh ya necessary but not sufficient ya. Necessary but not sufficient. Dia necessary untuk keberadaan F aksen C, tapi dia tidak sufficient. Tetapi jika limit ini ada, tidak menyebabkan F aksen juga ada ya. Necessary but not sufficient. Jadi kita pakai counter example. Jadi misalkan Fx sama dengan mutlak X, kita pakai ini ya. Pertama kita urai-uraikan dulu ya. Ketika X nya menuju 0 kita lihat di sini. Nanti kan kita limitnya ini masukkan sama dengan 1 ya. Tetapi F aksen 0 limitnya nggak ada gitu kan ya. Jadi pertama limit ini ada itu 1, tetapi limit ini dia tidak ada ya ketika kita menghitung turunannya 0. Jadi kita nilai disebut sebagai necessary but not sufficient. Ini memang contoh paling umum nggak sih untuk fungsi yang tidak dapat diturunkan dia ada nilai mutlak. Yang mutlak ketika dia di 0 kan diferensiabel. Ya, artinya ini memang kasus ini bentuk ini tuh bentuk yang mirip sebenarnya dengan definisi turunannya. Mirip tetapi ya tadi serupa tapi tidak sama. Nah itu karena ada sedikit perbedaan. Karena limit ini sifatnya dia necessary but not sufficient. Oke, dan pertanyaan untuk yang nomor 1 dan jika ada kalau nggak ada lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2 fungsi diferensiabel yaitu fungsi f. Fungsi f dari diferensiabel serangga udah 3 fungsi sudah diferensiabel lah, tapi dia ada definisi tambahan nih. Diferensiabel seragam pada I sama dengan AB jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sehingga jika
0 kurang dari X kurang Y kurang dari delta dan X Y anggota I, maka mutlak Fx kurang Fy per X kurang Y dikurangi F sin X dari epsilon. Itu selalu menunjukkan bahwa X kuadrat terdiferensial seragam pada I. Terutama kita ambil sebarang epsilon positif, itu definisinya, berarti ambil sebarang epsilon positif dapat kita pilih ya, pilih delta, sebenarnya nggak harus epsilon mau berapapun asalkan nanti pada akhirnya bisa mulai definisi ya bisa pakai delta yang lainnya. Ini contohnya dia pakai sama dengan epsilon, kita pilih delta sama epsilon sehingga setiap X dan Y anggota I berlaku. Nah ini jika 0 kurang dari X kurang dari delta, maka yang kita bentuk ini kita uraikan ya, Fx tadi X kuadrat, berarti kalau Fx X kuadrat Y nya di Y kuadrat, terus turunannya itu kan dia 2X ya. Oke, kita ganti di sini 2X. Jadi kita uraikan, akhirnya kita memperoleh bentuk akhirnya itu dia mutlak X kurang Y. Nah ini kan dia kurang dari delta, dia kurang dari delta ya, dan delta yang sama dengan epsilon, sehingga dia kurang dari epsilon. Ada pertanyaan untuk nomor 2, ini sangat-sangat singkat ya nomor 2. Atau enggak ada, biasanya enggak ada. Oke, ada juga. Oke, lanjut ke nomor 3. Misalkan F itu kontinu pada A min H sampai A plus H dan terdiferensial pada A min H sampai ini, berarti dia interval tertutup ya, ini interval terbuka terdiferensial. Jadi kan terdapat bilangan theta anggota 0 sampai 1 sehingga ini di F A plus H kurang F A min H sama dengan H kali F aksen A plus theta H ditambah F aksen A min theta H. Nah sekarang misal gini ya, kita definisikan fungsi G ya, fungsi G dengan Gx sama dengan apa? F A plus X kurang F A min X. Nah karena F ini kontinu pada A min H sampai A plus H dan derivasi pada A min H sampai A plus H, maka G juga kontinu pada ini 0 sampai H terdiferensial pada 0 sampai H. Karena gini ya, ini kalau A plus X, sini A min X, itu kan nanti yang kontinu sama terdiferensialnya itu dia pokoknya paling mentok ya, maksimal terus di A min H sampai A plus H. Berarti nantinya itu ya, nanti ini hanya itu panjang setengah interval sebagai itu setengah interval, berarti emang G ini dia menjadi kontinu pada 0 sampai H. Kita emang ambil yang positif ya, karena nanti yang negatif pun itu kan dia di sini kan ya, hanya tetap harus positif kan ya. Ini dia 0 sampai H, referensi pada 0 sampai H. Emang ada sedikit manipulasi ya bentuknya. Terus kemudian menurut teorema nilai rata-rata itu akan terdapat C anggota 0 sampai H ya. Ini teorema nilai rata-rata kan pertama ini satunya akan kontinu pada interval tertutup, terus diferensial pada interval terbuka. Menurut teorema nilai rata-rata itu ada C anggota 0 sampai H, sehingga apa? GH, dia ini ujung intervalnya ya, GH kurang G0 itu sama dengan H kurang 0, jadi panjang interval dikali turunan dari C. Nah C ini mungkin disebut sebagai titik rata-rata itu ya, C ya.
sekarang kalau turunan dari G itu kan berarti G aksen sama dengan F aksen dari A plus X ya, karena memang ini fungsi linear. Nanti kalau pakai aturan rantai berarti nanti dikalikan koefisien, dia koefisien 1 berarti tetap ya cuma F aksen X dikali 1, nah gitu sebenarnya. Terus yang ini dia dikurangi F aksen A min X dikali min 1, kan turunan dari min X dia, min kan jadi plus. Nah, ini. Terus kalau ada FA plus H dikurangi FA min H, nah bentuk ini kita beri manipulasi ya. Jadi pertama tadi kita masukkan ini G nya ya, kita masukkan G nya, kita masukkan G gitu, sini sedikit manipulasi ya. FA kurang FA karena sebenarnya dia 0 ya, kita akan ngaruh sama dengan ini H min 0 itu kan H plus G aksen C berarti F aksen A plus C tambah F aksen A min C. Terus FA plus H kurang FA min H sama dengan, nah ini bukan GH itu kan ini ya, GH itu FA plus H, oh ya ini GH ya, ya benar ini GH, ini G0, oke udah bener berarti ya. Terus ini FA plus FA min H, berarti ini emang G0 nya tuh ini ya, G0, ini GH, ini G0. Berarti dia dihilangkan. Jadi karena C nya itu diantara 0 dan H, ini kan 0 kurang dari C kurang dari H. Misalnya kita bagi dengan H di masing-masing, karena kita tahu memang kayak H nya juga nggak mungkin 0 ya, karena interval terbuka itu kan berarti nanti A min H sama A plus H itu dua titik yang berbeda pastinya kalau ada interval terbuka, dua titik yang berbeda, sehingga hanya nggak mungkin 0. Nah itu kita bagi dengan H berarti 0 kurang dari C per H kurang dari 1, karena hanya positif ya, maka dia nggak mengubah tanda persamaan. Jadi nanti C per H itu akan menjadi anggota dari 0 sampai 1. Misalnya kita pilih ini sebagai theta, kan kita buktikan ada ya, berarti kita bisa memilih ya, pilih theta yang sebenarnya C per H, sehingga nanti apa kalau dimana theta itu ini anggota 0 sampai 1 ya, nanti berarti FA plus H kurang FA min H sama dengan H kali F aksen plusnya kita berarti masukkan lagi ini ke sini. Nah sekarang C itu kan dia sebagai apa nih, dia kita kalikan H per H berarti ya C per H kali H, ini juga gitu kan, C per H kali H, C per H sama dengan theta gitu. Jadi ya pada akhirnya dia menjadi H kali F aksen A plus theta H tambah F aksen A min theta H. Jadi dia terdapat theta anggota 0 sampai 1, sehingga apa, F A plus H kurang F A min H sama dengan H kali F aksen A plus theta H tambah F aksen A min theta H. Ini memang kita perlu strategi untuk nomor 3 ini. Kalau ada pertanyaan untuk nomor 3 silakan jika ada. Makanya nggak ada juga ya, nggak apa-apa sih, nggak ada kelihatannya. Ya lanjut ya. Nah, akhir nomor 4
sebenarnya mirip ya sama punya kita soalnya. Misalkan fx sama dengan x kuadrat kali sin per x dan gx sama dengan sin x, menunjukkan bahwa limit x menuju 0 fx per gx sama dengan 0. So, apakah limit x menuju 0 fx per gx itu ada? Nah, pertama kita tekan ini dulu ya, ini sama dengan 0 ya. Nah, oke. Fx per gx. Nah, fx itu dia x kuadrat kali sin per x, gx nya dia sin x. Tinggal kita berstrategi ya, ini x per sin x kita pisahkan, terus ini x kali sin per x. Terus kita pakai sifat aljabar limit ya, kita boleh jadi limit kali limit, asalkan memang masing-masing limitnya ada ya. Kita boleh apa itu menguraikan, berarti ini limitnya sendiri. Nah, yang ini kan dia limitnya 1, yang ini limitnya 0. Sebagai 0 dia 0, berarti dia memang sesuai ya, limitnya ini sama dengan 0. Kita suruh mencari ini ya, limit x menuju 0 tuh fx per ya f aksen x per g aksen x. Sekarang nih tinggal kita pertama, kalau f aksen x itu kan dia x kuadrat kali sin per x, ini kita turunkan ya menggunakan aturan penurunan yang berlaku. Kita peroleh untuk ini ya, ini nanti kita uraikan jadi bentuk ini, 2x kali sin per x dikurangi cos per x. Nah, karena cos per x, kalau x nya juga cos x nya ini ya 1 ya, itu cuma fokus aja di sini, 2x kali sin per x kurangi cos per x. Tapi yang ini kan tadi ini limitnya 0 ya, x kali sin per x, jadi 2 kali 0 dia 0, berarti kita cuma fokus di sini saja, benar penentu limitnya ada atau tidak. Tapi cos per x dia berosilasi ya untuk x menuju 0, maka limitnya tidak ada. Apakah ada pertanyaan? Silahkan jika ada. Ya, atau nggak ada nih? Nggak ada ya di. Ya silakan, baru ada angkat tangan nih. Tadi angkat tangan tadi, silakan. Jadi itu bisa di stop record ya, biar durasi terlalu panjang ya. Recording stop.